أن يومكم هذا يوم عيد الفطر والأكبر ويوم السرور ويوم المغفور، يوم أحل الله لكم الطعام وحرم عليكم الصيام. إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا أثابكم الله واسمعوا أجاركم الله وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi atamma lana syahra siyam wa a'anana fihi 'alal qiyam wa khatamahu lana biyaumin huwa min ajlil ayyam wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-wahidul ahad ahlul fadli wal in'am wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan Rasulullah ila jami'il anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi ahli tawqir wal ihtiram wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ayuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Marilah kita semua senantiasa meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan senantiasa menjalankan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi segala apapun yang dilarang atau dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tiada kalimat lain yang paling layak kita ungkapkan pada kesempatan yang mulia ini, pada kesempatan hari ini selain alhamdulillahi rabbil alamin. Puja-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam yang telah menganugerahkan nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Di antara nikmat agung itu adalah masih diberinya kita kemampuan untuk menghirup udara segar di pagi ini, udara di dunia ini, sekaligus anugerah umur panjang sehingga kita masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas, menjalankan ibadah
mengerjakan sholat Idul Fitri di tahun 1444 Hijriah, serta masih berkesempatan untuk berkumpul bersama-sama orang-orang yang kita cintai di sekeliling kita. Semua ini adalah nikmat yang agung, terlebih pada momentum Hari Raya Idul Fitri yang menjadi perayaan kemenangan dan kebahagiaan. Sebuah hari raya di mana takbir, tahmid, dan tahlil berkumandang di berbagai penjuru dunia, menandai kembalinya fitrah umat Islam, kembalinya suci umat Islam seperti bayi yang lahir, bayi yang terlahir kembali di dunia ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Dalam catatan sejarah, awal mula dilaksanakannya Hari Raya Idul Fitri adalah pada tahun 2 Hijriyah. Saat itu kaum muslimin mendapatkan kemenangan besar dalam perang Badar, perang melawan kaum kafir Quraisy yang jumlahnya melebihi dari kaum muslimin. Perayaan kemenangan yang diraih umat Islam pada waktu itu secara tidak langsung merayakan 2 kemenangan, yakni kemenangan atas telah paripurnanya menjalankan kewajiban puasa di bulan Ramadan, dan kemenangan dalam perang Badar melawan kaum kafir Quraisy yang jumlahnya ada 1000 pasukan, sedangkan umat Islam hanya 313 pasukan. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Dalam tradisi bangsa Indonesia, Hari Raya Idul Fitri terkenal dengan nama Lebaran. Para ahli bahasa menyebut bahwa kata Lebaran salah satunya berasal dari bahasa Jawa, yakni lebar, yang memiliki arti selesai. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, kata Lebaran dimaknai sebagai hari raya umat Islam yang jatuh pada 1 Syawal, setelah selesai menjalankan ibadah puasa bulan Ramadan secara penuh, secara sebulan penuh dalam bulan Ramadan tersebut. Makna ini selaras dengan kenyataan bahwa pada hari Lebaran kita sudah selesai menjalankan kewajiban berpuasa dan mewujudkannya dalam bentuk perayaan kebahagiaan sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kita berbahagia bersama dan saling menyayangi, saling menyampaikan doa dengan berbagai bentuk redaksi, seperti contoh taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kita selama di bulan Ramadan, dan juga doa wa ja'alanallah wa iyyakum minal a'idin wal faizin wal maqbulin. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang kembali dan orang-orang yang beruntung atau menang, serta orang-orang yang diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat hafizakumullah. Sebuah doa yang berisi harapan mendalam agar setelah melaksanakan rangkaian ibadah di bulan Ramadan ini kita benar-benar kembali suci dan beruntung mencapai kemenangan dengan predikat sebagai orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang memiliki rasa takwa di dalam hatinya. Surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian
berpuasa di bulan Ramadan seperti halnya diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian, supaya kita semua mendapatkan titel takwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Kebahagiaan yang kita rasakan ini tentu sangat kurang lengkap jika dirayakan sendiri. Kebahagiaan akan terasa lebih nikmat jika bisa dirayakan dengan berkumpul bersama orang-orang yang kita cintai, berkumpul bersama orang-orang yang kita sayangi. Hal inilah yang memunculkan sebuah tradisi ritual di negara kita, yakni mudik atau silaturahmi. Sebuah tradisi berisikan kerinduan di tanah rantau atau pulang melihat kembali tanah kelahiran. Sebuah tradisi luhur untuk kembali lagi berkumpul dengan keluarga, mengingat kembali masa kecil sekaligus bersimpuh sungkem dalam pelukan kedua orang tua kita. Mudik atau silaturahmi juga tidak hanya memiliki dimensi makna sekedar pulang kampung saja. Di dalamnya terkandung dimensi spiritual yang nilainya tidak bisa diukur dengan materi dunia. Jarak jauh melintasi laut dan sungai, medan terjal dan jalan berliku, ditambah waktu, tenaga, serta biaya yang harus dikeluarkan untuk mudik atau silaturahmi tidak bisa menghalangi rasa kangen yang memuncah kepada tanah kelahiran. Teknologi canggih seperti telepon, media sosial, WhatsApp, video call, dan lain sebagainya juga tidak akan bisa menggantikan kualitas pertemuan langsung dengan sanak kerabat kita di kampung halaman. Kemewahan tak akan bisa menggantikan manisnya kenangan, kesederhanaan bersama teman masa kecil yang selalu terbayang jelang lebaran. Kerinduan kepada tanah kelahiran seperti ini juga pernah dirasakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, limakkata ma adyabaki min baladin wa ahabbaki ilayya walaula anna qaumi akhrajuni minki ma sakantu ghairaki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alangkah indahnya dirimu Mekah, alangkah indahnya dirimu kota Mekah. Engkaulah yang paling kucintai. Seandainya saja dulu penduduk Mekah tidak mengusirku, pasti aku masih tinggal di sini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jika kita renungkan lebih mendalam, hakikat mudik atau silaturahmi adalah kembali ke pangkuan orang tua kita. Sosok paling berjasa yang telah melahirkan kita ke dunia ini, sosok yang telah menjadi pahlawan kesuksesan kehidupan kita. Janganlah sombong dengan keberhasilan, kesuksesan, dan apapun yang kita raih dalam kehidupan ini. Semua itu tidak akan bisa lepas dari jasa dan doa kedua orang tua kita. Bagaimanapun kondisi orang tua kita, mereka adalah sosok yang harus kita cintai, hormati, dan patuhi selagi tidak menentang syariat Islam. Mereka adalah jimat kita yang sakral di dunia ini, karena keridhaan dan keikhlasan orang tua akan menjadi sumber kesuksesan, keberhasilan kehidupan kita di dunia ini. Sebaliknya, kemarahan, kemurkaan mereka adalah merupakan sebuah kemurkaan dan bencana dalam kehidupan kita di sini. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridallah
fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala tergantung kepada keridhaan orang tua kita, dan kemarahan Allah Subhanahu wa taala tergantung kemarahan orang tua kita. Allah Subhanahu wa taala pun telah mengingatkan kita untuk senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Jangan membentaknya, jangan pernah sekali-kali berkata kasar kepada mereka selagi kedua orang tua kita tidak melanggar syariat Islam. Oleh karena itu, orang tua adalah panutan kita, tauladan kita yang perlu kita taati, kita patuhi selagi mereka tidak menyalahi aturan agama Islam. Hal ini termaktub dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu yaitu Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma au kilahuma. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, fala taqullahuma uffin wala tanharhuma wa qullahuma qaulan karima. Maka janganlah sekali-kali engkau mengatakan kepada kedua orang tua kita perkataan atau perkataan yang menyakiti kedua orang tua kita. Janganlah engkau membentak keduanya. Jangan sampai kita membentak keduanya. Dan katakanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita terus lalai dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah di bulan yang suci ini, bulan Syawal, kita kembali lahir seperti halnya bayi yang baru lahir di dunia ini. Mari datangi kedua orang tua kita. Sehingga hadirin rahimakumullah, mudik atau silaturahmi lebaran kali ini bisa menjadi momentum tepat untuk bersimpuh kepada kedua orang tua kita atas segala khilaf dan kesalahan yang selama ini telah diperbuat kepada mereka. Mari kita tancapkan dalam hati kita untuk jangan lagi menyakiti hati dan fisik mereka. Kita perlu sadar bahwa jasa dan perjuangan mereka tidak akan bisa kita balas dan tidak bisa kita bayar dengan uang sepeser pun. Sebanyak apapun yang pernah kita berikan, apapun yang pernah kita serahkan kepada orang tua kita, tidak akan pernah setimpal dengan perjuangan dan pengorbanan mereka membesarkan kita. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah mereka kasih sayang-Mu pada kedua orang tua kami. Karuniakanlah keberkahan, kesehatan, dan umur panjang kepadanya. Kuatkanlah iman dan Islam mereka serta kekuatan untuk terus membimbing kami. Maafkanlah atas segala kesalahan yang telah kami perbuat kepada mereka. Jadikanlah mereka nantinya min ahlil jannah. Jadikanlah mereka nantinya ahli surga bersama orang-orang yang Engkau cintai, bersama para nabi-nabi terdahulu, terutama bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Di lebaran kali ini, mari kita raih kedua tangannya orang tua kita. Peluk tubuh mereka yang dulu kekar,
merawat kita, namun sekarang sudah mulai lemah, termakan usia. Mintalah keridhaan dan keikhlasan dari mereka berdua untuk bekal hidup kita. Bagi kita yang orang tua sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita ziarahi makam mereka, kita ziarahi pusara mereka, pusara kedua orang tua kita. Kunjungi, bersihkanlah pusaranya, bersihkanlah makomnya atau kuburannya. Perlu kita sadari bahwa mereka di sana menunggu panjatan dan doa dari kita semua ini. Mereka pasti akan tersenyum melihat kehadiran dan doa yang kita panjatkan kepada mereka. Dan sebaliknya, mereka pasti akan sangat bersedih ketika kita tidak mendoakannya, karena hanya itulah yang mereka harapkan di alam kubur sana, di alam sana, di alam barzah, yang mana di alam kubur itu sempit, sendiri, gelap gulita. Oleh karena itu, mari bagi orang tua kita yang sudah meninggal, kita kunjungi terlebih dahulu kedua orang tua kita. Meskipun beliau sudah meninggalkan kita di dunia ini, tapi beliau tetap masih menginginkan doa-doa yang kita panjatkan setiap hari. Semoga kita semua menjadi orang yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Selain kepada orang tua, mari kita kunjungi guru-guru kita, yang mana guru itu termasuk posisi kedudukannya sama dengan kedua orang tua kita. Orang tua kita mendidik jasmani kita, mendidik zahir kita, namun guru kita mendidik roh kita, rohani kita, supaya kita tidak menyalahi aturan agama Islam, supaya kita tidak tersesat di dunia ini. Oleh karena itu, selain kepada orang tua kita, mari kita kunjungi, kita sungkem kepada para guru-guru kita, para kiai-kiai, para habaib, para masyayikh dan lain sebagainya. Begitu juga para tetangga, para kerabat, famili, keluarga dekat dan lain sebagainya. Mari juga saling memaafkan dosa dan kesalahan dengan orang-orang yang ada di dalam kehidupan kita. Tidak ada manusia yang sempurna, semua pasti memiliki dosa dan kesalahan serta kekhilafan kepada sesama, sehingga Lebaran menjadi salah satu momentum tepat untuk saling memaafkan. Karena baginda Rasulullah SAW di hadisnya menyebutkan, jika ada kedua orang muslim bertemu dengan saudaranya muslim, kemudian berjabat tangan dan meminta maaf, maka semua dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga semua dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang tua kita, guru kita, kerabat kita, keluarga kita, tetangga kita dan semuanya, dan kepada sesama, semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita akan menjadi insan yang kembali suci, insan yang kembali suci seperti halnya bayi yang baru lahir, serta mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, serta kita semua mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita semua mendapatkan predikat husnul khotimah, husnul khotimah, husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillahi dzalikad dinul qayyim.
ولكن أكثر الناس لا يعلمون بارك الله لي ولكم وجعلنا الله وإياكم من العائدين والفائزين والمقبولين وأدخلنا وإياكم في زمرة عباده الصالحين أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولوالدينا ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفره إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi matta salat ainum binadhar wa udhunum bi khabar amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa dharul fawahisha ma dhahara minha ma batan wa hafidhu ala ta'ati wa huduril jamaah wa'lamu anna Allah amarukum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikati qudsi faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma warda 'anil khulafa'ir rasyidin alladzina qadaw bil haqqi wa kanu bihi ya'dilun sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ansairi ashabi nabiyyika ajmain wa anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya wahibal atiyat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma ansur man nasaraddin wa khudhul man khadhalal muslimin. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma aminna fi durina wa aslih ulata umurina waj'alillahumma wilayatana fi man khafaqaka wattaqak. Allahumma dfa' annal ghala wal waba wal riba waz zina waz zalazil wal mihan wa su'al fitani ma dhahara minha ma batan an baladina Indonesia khassah wa an sairi biladil muslimina 'ammah ya rabbal alamin. Ya Allah, berilah kami ampunan-Mu ya Allah. Berilah ampunan-Mu ya Allah. Ya Allah, berilah ampunan-Mu untuk kedua orang tua kita ya Allah. Semoga orang tua kita ditempatkan di sisi-Mu yang mulia ya Allah, di sisi-Mu yang mulia ya Allah. Dan semoga kedua orang tua kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua guru-guru kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga dosa-dosa kita selama ini yang mana kita semua selalu menyakiti kedua orang tua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya Allah. Ya Allah, berilah ampunan-Mu ya Allah. Ya Allah, berilah ampunan-Mu ya Allah, supaya kami bisa berbakti kepada kedua orang tua kami ya Allah. Orang tua kami ya Allah, beliau kedua orang tua kami adalah orang yang selalu membesarkan kita tanpa pamrih ya Allah. Ampunilah keduanya ya Allah.
berilah kami anugerah-Mu ya Allah. Kami selalu berlumuran dosa ya Allah. Kami selalu melakukan maksiat kepadamu ya Allah. Kami manusia yang hina ya Allah. Kami selalu mencakiti kedua orang tua kami ya Allah. Berilah kedua orang tua kami derajat yang tinggi di sisi-Mu ya Allah. Dan kelak kami bisa berkumpul bersama kedua orang tua kami di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi seluruh jajaran Takmir Masjid Al-Kahfi beserta kru IT mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Untuk pengurus Takmir Masjid Al-Kahfi, monggo kami persilakan untuk ramah tamah yang ada di area belakang masjid. Sekali lagi untuk pengurus Takmir Masjid Al-Kahfi, monggo kami persilakan untuk ramah tamah di area belakang Masjid Al-Kahfi. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kerjasama semua panitia Takmir Masjid Al-Kahfi dan seluruh jamaah Masjid Al-Kahfi yang sudah partisipasinya untuk mengikuti sholat Idul Fitri di Masjid Al-Kahfi. Kita berdoa mudah-mudahan tahun depan kita dipertemukan kembali di bulan suci Ramadan dan